Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jonathan Robert Prasetya, NIM 134. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan antenatal terhadap ibu berumur 30 tahun yang sedang mengandung di minggu 36. Sebelum melakukan pemeriksaan antenatal, kiranya boleh kita menjelaskan terlebih dahulu tujuan serta prosedur-prosedur yang akan dilakukan dalam pemeriksaan antenatal. Tujuan dari pemeriksaan antenatal ini adalah untuk memeriksa kondisi serta status daripada janin. Prosedur-prosedur yang akan dilakukan yaitu yang pertama adalah pemeriksaan fisik umum yang terdiri daripada pemeriksaan tanda vital, lalu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, serta tingkat lengan atas, dan ada pula inspeksi daripada wajah. Setelah melakukan pemeriksaan fisik umum, yang selanjutnya dilakukan adalah pemeriksaan status generalis pasien yang terdiri dari beberapa pemeriksaan di bagian-bagian tubuh tertentu seperti bagian kepala, mata, kebersihan mulut dan gigi, apakah ada karies atau tidak, apakah tiroidnya mengalami pembesaran atau tidak. Ada pula pemeriksaan jantung, paru, payudara, perut, serta pemeriksaan lengan dan kaki, serta kebersihan kulit. Setelah dilakukan pemeriksaan status generalis ini, pemeriksaan selanjutnya yang akan dilakukan adalah pemeriksaan obstetri yang terdiri dari mengukur tinggi fundus uteri, memeriksa tambakan luar daripada vulva serta vagina, dan juga memeriksakan pemeriksaan dalam daripada vagina, cervix, uterus, adnexa, kelenjar vagina. Selanjutnya dapat pula dikerjakan pemeriksaan Leopold yang terdiri dari pemeriksaan Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, Leopold 4, dan pada akhirnya akan dilakukan pemeriksaan auskultasi daripada denyut jantung janin. Setelah penjelasan tersebut, kiranya mintalah konsen pasien untuk dilakukannya pemeriksaan ini, dan bila mendapat konsennya, maka instruksikanlah kepada pasien untuk membuang air kecil terlebih dahulu, lalu bisa naik ke meja pemeriksaan. Saya akan cuci tangan prosedural terlebih dahulu sebelum pemeriksaan. Lakukanlah tindakan aseptik pada labia mayora, minora, serta vagina eksternal dengan arah dari atas ke bawah menuju anus. Ganti kapas setiap kali mencapai bawah. Lalu nilailah vulva dan perineum untuk memeriksa adanya varises, kondiloma, edema, hemoroid, atau kelainan lainnya. Lalu pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan organ dalam, yaitu dengan spekulum menilai apakah cervix dan dinding vagina ada tanda-tanda infeksi atau cairan dari ostium uteri. Lalu untuk organ adnexa yang lebih dalam dapat dilakukan pemeriksaan fisik bimanual ataupun pemeriksaan imaging lanjutan. Pemeriksaan level 1 itu dilakukan memeriksa di kanan pasien dan menghadap muka pasien, lalu tangan dari samping mendorong ke arah tengah untuk mengumpulkan cairan-cairan dan akhirnya mendapatkan kepala atau bokong janin di daerah fundus uteris. Bila teraba seperti bentuk bulat, itu adalah tanda dari kepala, sedangkan bila sesuatu yang lunak berarti itu adalah tanda dari bokong. Pemeriksaan Leopold 2 dilakukan hampir sama dengan pemeriksaan Leopold 1, hanya saja posisinya sedikit lebih di bawah posisi Leopold 1, dan tangan yang mendorong itu hanya pada satu sisi dan tangan satunya itu menopang. Tangan yang mendorong, misalnya yang kiri menopang dan yang kanan mendorong. Temuan yang dapat ditemukan dari Leopold 2 adalah posisi bahu posisi punggung ada di bagian kiri atau kanan, ataupun posisi ekstremitas ada di bagian kanan atau di kiri. Pemeriksaan Leopold 3 dapat dilakukan dengan tangan kiri di fundus uteri dan tangan kanan ditempatkan di simfisis pubis. Tangan kanan meraba bagian yang ada di dekat simfisis pubis, apakah itu kepala ataupun bokong janin, dan tidak lupa untuk menggoyangkan kepala janin untuk memastikan apakah kepala sudah masuk ke pintu atas jalan lahir. Pemeriksaan Leopold 4 dilakukan dengan pemeriksa di sebelah kanan pasien tetapi menghadap ke arah kaki pasien.
tangan dari samping meraba ke arah simfisis pubis untuk menemukan tubuh bayi yang ada di daerah simfisis pubis. Setelah teraba misalnya kepala atau bokong dari janin, maka dapat pula kita goyangkan kepala janin dengan gentle, memastikan apakah kepala janin sudah masuk ke pintu atas jalan lahir. Auskultasi dapat dilakukan dengan stetoskop pinat yang ditempatkan di umbilikus ibu dan sambil mengecek nadi ibu. Dengarkan suara jantung janin selama 5 detik dan beri jeda, dan lakukan selama 3 kali sehingga total menjadi 15 detik. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, maka cuci tanganlah prosedur terlebih dahulu dan lanjut dengan pemberitahuan kepada pasien akan selesainya pemeriksaan serta temuan-temuan yang ditemukan dalam pemeriksaan yang tadi sudah dilakukan.